Hai, namaku Piping. Aku dilahirkan di sebuah daerah kecil dan damai berjuluk Desa Pulutan. Aku adalah salah satu dari sekian banyak umat Katolik di desa ini. Tumbuh dan dewasa di tengah rangkulan saudara-saudara seiman adalah hal yang menyenangkan bagiku. Gereja kami terletak di tengah dusun yang asri, menjadikannya tempat ternyaman untuk mengadukan kepenatan kami. Dibangun kembali pada tanggal 18 April 1988 dan diresmikan pada tanggal 13 Januari 1989. Gerejaku memiliki dua wilayah, yaitu Fransiskus Assisi dan wilayah Gregorius, yang tiap wilayahnya beranggotakan 6 lingkungan. Jumlah ini selalu meningkat, yang semula hanya satu kapel kecil dan sekarang menjadi sekolah dasar bernama SD Kanisius Pulutan. Berisikan segelintir orang yang kadang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hingga kini bertambah menjadi sekitar 1.500 orang. Aku sangat senang tinggal di sini. Terlebih umat Pulutan adalah salah satu pelopor muda-mudi bertalenta dan berprestasi, entah dari segi musik ataupun liturginya. Tapi lambat laun, kenangan itu kian memudar. Banyak dari kami yang semakin dewasa dan memutuskan untuk mengadu nasib di luar kota, hingga memisahkan sebagian besar umat yang sudah lanjut usia. Mereka masih semangat untuk mencari siapa itu Kristus. Bahkan minggu lalu, aku bertemu dengan seorang kakek tua yang menangis di depanku saat misa di gereja. Aku mengulurkan beberapa lembar tisu kepadanya. Ia menggapai tisu itu, lalu menyeka air matanya. Ia lalu bercerita tentang kesaksian hidupnya, hingga usianya yang semakin tua renta, ia masih bisa mengikuti misa syukur di kapel yang sama sejak 40 tahun dia tinggal di desa ini. Ia juga bercerita tentang kesaksian mengiringi berdirinya kapel Pulutan ini dari dulu hingga sekarang sudah menjadi sebuah kapel besar. Dulu, ia datang sebagai seorang guru honorer yang harus merangkap menjadi among umat. Susahnya saya dulu, belum ada yang mengurusi gereja sama seperti sekarang. Kami para guru yang harus membimbing umat mengenalkan siapa itu Yesus Kristus, bahkan menyiapkan suguhan minum dan makan untuk imam selepas misa dari uang kami pribadi yang tiap bulan disisihkan, ucap beliau. Aku terus mendengarkan kisah yang beliau ceritakan dengan mata yang berkaca-kaca. Habis misa itu ya guru-guru yang memikirkan, dan bahkan orang yang memikirkan, yang digiliri Pak Guru A, Pak Guru B, Pak Guru C, dan sebulan sekali. Aku tak sadar beberapa tetes air mataku jatuh mengiringi cerita itu. Aku, seorang yang hampir tak pernah berangkat ke gereja selain hari raya Natal dan Paskah, kembali tersentak. Betapa kurang bersyukurnya aku dikelilingi oleh orang luar biasa seperti beliau. Ia lalu kembali berkata, "Saya malu pada diri saya sendiri. Tuhan Yesus yang tak pernah goyah dari prinsipnya hingga mati bersama para penjahat pun tak pernah menaruh dendam pada orang yang membuatnya tersiksa. Justru saya, yang hanya seorang hamba, mudah merasa sakit hati dan menaruh dendam pada orang-orang yang tak bisa menerima saya dan agama yang saya percaya. Saya tahu
Tuhan tak pernah meluputkan matanya dari apa yang saya hadapi. Oleh sebab itulah, saya bangkit dan menerima semua konsekuensi itu dengan tangan terbuka. Ucapnya sambil menutup percakapan di antara kami. Memang tak banyak literatur yang didedikasikan untuk gereja Santo Ignatius Loyola Pulutan ini. Karena pada kenyataannya, gereja ini juga mulai dibangun sejak era pemerintahan kolonialis dan berkembang di tangan imam-imam dari Belanda, bahkan sebelum kedua orang tuaku dilahirkan. Tapi yang pasti, gereja ini dibangun oleh tangan-tangan hebat, tangan luar biasa, tangan yang tak pernah lelah membagikan kesaksian Kristus di tengah masyarakat. Saya menjadi missioner di Gereja Santo Ignatius Loyola Pulutan ini sejak kelas 5 SD dan sekarang saya kelas 1 SMK. Di sini sukanya itu bisa bersosialisasi dengan teman, lebih dekat dengan teman, saling ngobrol-ngobrol, bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dukanya ya kadang ada orang tua yang gitu protes dengan misdiner, ada yang salah paham. Selama saya misdiner di sini, sarana prasarana misdiner yang masih minim, apa adanya. Terus dulu sempat juga kurang pendampingan, tapi sekarang mungkin sudah diciptakan pengurus baru, pendamping baru, dan ya mungkin sekarang semakin maju.